Halo, assalamualaikum sahabat Vivi Handcraft. Kita mau bikin bros pick seperti ini ya, yang udah kita kasih tahu ke Instagram pengumumannya ya. Buat yang mau ikutan langsung stay di jam 9.30. Untuk brosnya model seperti ini ya. Langsung aja kita akan share bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada ini ya, pick ukurannya itu 4 cm ya, kira-kira 3 cm atau 4 cm, 30 mm yang ini ya, gedenya segini nih ya, sekitar 3 cm. Kemudian ada kristal ukuran 4 mm 15 biji. Terus yang 6 mm 3 buah, 8 mm ada 3 buah. Kemudian daun sedang dan daun kayak gini ya, bening, ada 2 buah dan 1 buah kayak gini. Terus platnya ukuran 3 cm. Aku baru aja restock ini yang warna silver karena udah lama banget ya nggak ada warna silver. Alhamdulillah sekarang udah ada warna silver bunga kayak gini. Biasanya selama ini yang ready itu warnanya itu warna gold sama bakar ya. Terus ada peniti ukuran 2,5 cm, tetes ukuran 8 mm 2, mutsinnya 6 mm 1 dan 8 mm nya 1. Kemudian daunnya ini yang kayak gini 1 ya, terus ada kelopak bunganya juga 2 macam. Nah, terus untuk merangkainya aku pakai kawat 0,3 jenisnya Monel ya. Aku potong sepanjang 1 meter. Oke, untuk alatnya seperti biasa pakainya yang tercinta, kawat terandalan banget. Maaf, kawat bukan kawat ya, tang terandalan banget. Ini merek Nesnas, ada warna ungu juga ya, ada glitter-glitternya, ini mewah. Nggak bakal karat ya karena ini bahannya baja. Oke, sekarang kita langsung mulai aja cara membuatnya. Kita ambil kawatnya 1 meter, terus kita pasang di sini. Oke teman-teman, silahkan buat yang mau tanya atau sharing, nanti untuk penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari kita ya. Hadiah bahan craft. Waalaikumsalam Mbak Fitra. Terima kasih Mbak Fitra udah ikutan gabung. Aku senang banget kalau ada teman-teman yang ikut nge-live, apalagi sampai bisa aktif ya, aktif sharing atau aktif bertanya. Jadi makin terharu. Udah nyempetin waktu buat nonton siaran langsung kita. Nah, untuk pertama kali dipasang dulu kawatnya. Terus kita ambil spiknya kayak gini, dimasukkan. Terus kita letakkan di bagian tengah ya, dari platnya itu. Aku pakainya platnya yang ukuran 3 cm. Arahkan kawatnya ke belakang, lalu arahkan lagi kawatnya ke depan, ngelewatin lubangnya sampai sekitar 3 kali, supaya nantinya itu benar-benar kenceng ya spiknya, kristal spiknya ini. Nah, untuk kristal spiknya itu nggak cuman warna ungu ya, ini warnanya namanya Vitrilight. Itu ada juga warna silver, ada warna biru Tosca, ada warna kuning, merah, hitam, macam-macam ya. Jadi nanti teman-teman bisa beli sesuai selera ya. Oh ya, sebentar lagi udah hampir bulan puasa ya, hampir Ramadan. Kita udah siap-siap bahan apa aja yang akan membuat aksesoris. Karena kalau bulan puasa tuh biasanya penjualan meningkat, soalnya banyak orang butuh aksesoris kan. Ibu, kenapa kau berangkat sekarang undangannya? Belum datang mobilnya. Terus habis itu kita masukkan daunnya ya. Halo Mbak Vinca, makasih udah ikut gabung. Ini aku masukkan daun beningnya ya, daun sedang. Ini aku mau pasang 2. Jadi yang paling bawah warna bening 1, terus aku mau pasang lagi yang warna ungu di sampingnya. Mbak Vivi, Mbak Vivin, Mbak Faza Khotim, makasih ya udah pada sempetin gabung. Mbak Mera, Mbak Yasafa Collection, Mbak Liz, Manika. Terus untuk lubang daunnya masuk 2 kali ya teman-teman, biar nantinya itu nggak goyang daunnya, biar bisa kenceng.
Bisa nggak sih misalkan pakai senar? Bisa ya, tapi kalau senar itu nantinya nggak bisa bikin cabangnya, hanya bisa diletakkan di atasnya plat aja kalau yang model pakai senar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yasafa. Misal kawatnya pakai 0,4 atau kawat tembaga gimana? Oke, makasih pertanyaannya Mbak Yasafa. Untuk kawatnya ukuran 0,3 atau 0,4 boleh banget ya, karena kalau monel 0,4 atau 0,3 itu memang untuk merangkai, cuman teksturnya sedikit lebih keras kalau 0,4 dan hasilnya akan lebih kenceng karena kalau 0,4 lebih kokoh. Kalau untuk kawat tembaga dan untuk merangkai manik-manik seperti ini, itu aku saranin pakainya harus yang 0,4. Soalnya kalau 0,3-nya jenis kawat tembaga itu dia lebih tipis ya, dan mudah putus kalau untuk bolak-balik ini. Bolak-balik ngelewatin manik-manik, terus kayak dipelintir-pelintir, itu dia akan mudah lepas. Akan mudah copot gitu, atau putus kawatnya di tengah jalan waktu merangkai. Makanya aku saranin kalau untuk merangkai itu paling enak banget, the best pokoknya itu jenisnya monel gitu Mbak Yasafa. Oke, buat teman-teman yang lain boleh sharing atau bertanya ya. Nanti kita akan umumkan pemenang yang aktif, ngikutin sampai selesai dan aktif, untuk mendapatkan hadiah bahan craft ya. Bahan craft dari tutorial yang sudah pernah kita live-kan ya. Jadi nanti hadiahnya itu dari bahan yang kita live-kan. Nah, kita taruh daunnya di yang samping kiri. Ini aku kasih namanya daun stroberi. Sebenarnya nggak terlalu mirip sih sama daun stroberi, tapi kalau ada daun dan kita kasih nama itu akan mempermudah ketika kita nanti butuh dan inget sama namanya lagi ketika mau bikin aksesoris. Es krim? Tidak boleh makan, tidak sehat-sehat dulu ya. Ya sudah sama, boleh. Ini daunnya dipasang 2 kali ya. Bedanya kawat monel sama stainless itu apa ya Mbak Vi? Kalau kawat monel sama stainless itu sama ya. Untuk kawat stainless itu biasanya orang ada yang bilang kawat monel ini stainless gitu, stainless soft gitu bilangnya, stainless yang lembut. Sama-sama aman ya. Kalau misalkan bahannya stainless itu kayak bahannya sendok gitu, itu nggak akan karat meskipun dipakai berkali-kali. Terus kawat monel juga gitu, dia kan bahannya dari baja, dan baja itu juga awet dipakai berkali-kali ya. Dipakai kayak kena air itu nggak mudah karat karena dia anti karat. Daun anggur Mbak Vi, oh iya betul Mbak Lisma Nika, kok aku salah ya daunnya ini. Betul, ini lebih mirip anggur sih ya daripada stroberi ya. Tadi salah namanya. Terima kasih koreksinya Mbak Lisma Nika. Jadi untuk kawat ya, itu pastikan pakainya monel atau pakai itu aja, pakai kawat stainless gitu. Ukurannya 0,3 atau 0,4 karena kalau pakai yang lain kayak misalkan pakai kawat tembaga itu kurang kokoh gitu. Kalau pakai senar boleh juga ukuran 0,3, tapi kalau senar itu nggak bisa untuk model yang bercabang-cabang. Halo Mbak Dewi, Mbak Afikia, Mbak Denroro, Mbak Enggi Craft, makasih ya udah bergabung. Mbak Jana, Mbak Arin, makasih juga Mbak Fitra atas pertanyaannya ya. Ini nanti kita akan pilih 3 penanya terbaik dan juga yang aktif ya. Atau yang mau sharing-sharing juga boleh seputar manik-manik ya. Nanti kita akan kasih hadiah bahan craft. Ada
kok tadi. Sebentar. Ini kelopaknya terselip teman-teman, tadi udah ada. Nah, setelah daunnya terpasang, daun anggurnya, terus daun sedang ya, sama daun beningnya udah terpasang, terus kita masukkan bunga yang ukurannya itu 2,5 cm bunga ini. Di atasnya kita kasih lagi bunga clover ya. Ukurannya itu Mbak Arin ukuran 0,3 untuk kawatnya. Makasih Mbak ya Safa, sama-sama ya. Sama-sama. Ini nanti kita akan kasih pengumuman ya untuk pemenang penanya terbaik dan yang aktif mengikuti live-nya. Nggak harus pertanyaan juga, misalkan mau sharing-sharing juga boleh. Kawatnya ini lentur Mbak Arin, jadi dia enak dipakai ke atas ke bawah. Oh ya, untuk kawatnya itu pastikan ada di kanan kiri ya setiap kali kita merangkai manik-manik supaya nantinya itu nggak kelihatan berantakan gitu. Nah, kalau udah seperti ini, terus di pinggir-pinggirnya itu kita masukin mutiara sama kristal yang udah disiapkan tadi. Jadi dia mengelilingi bunganya. Halo Mbak Faiza, Mbak Delta, Mbak Vika, Mbak Galeri Eci, makasih. Mbak Nuke, Mbak Evi, makasih. Mbak Una. Mbak Una sering hadir ya di live kita. Boleh sambil sharing-sharing Mbak Una. Mbak Una ini crafter yang udah lama ya, kayak aku udah mulai ngecraft tahun berapa ya Mbak Una? Kalau aku tuh tahun 2013 ya mulai agak serius gitu. Kalau sebelumnya kan lebih ke hobi gitu kan. Ini ya, ini sudah setengah jalan seperti ini. Kita mau pasang-pasang mutiaranya sama kristal di sekeliling bunganya. Kalau pakai sarangan bisa banget Mbak Lis. Nanti kalau pakai sarangan malahan lebih enak, karena kan kalau sarangan capit gitu ada ininya, ada capitnya yang bikin kita nggak susah pasang peniti. Karena kalau peniti sarangan kan udah ada capitnya ya 4. Jadi tinggal kita pipihkan aja seperti di tutorial-tutorial aku sebelumnya. Mbak, aku ketinggalan ada tutornya di YouTube. Insya Allah Mbak Andri, nanti tutorial yang kita bikin live ini juga bakal diupload ke YouTube ya, biar teman-teman crafter semuanya tetap terbantu dengan adanya cara membuat aksesoris ini. Jadinya nanti kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama bertumbuh ya sebagai perempuan yang berdaya. Rencananya bulan puasa nanti mau pada bikin apa? Bikin bros ya untuk souvenir, untuk hadiah, atau untuk kasih keponakan-ponakan gitu ya, keluarga kerabat jauh yang datang ke rumah. Jadi kita punya sesuatu yang beda yang bisa kita kasihkan, dan itu akan lebih terkenang banget ya, karena hasil karya kita sendiri dibandingkan kalau misalkan kita cuma beli jadinya gitu. Lebih puas gitu rasanya, rasa ngasihnya ya, kalau kita ngasihnya itu barang yang memang kita sendiri yang bikin. Terus untuk yang kristal tetes kita taruh di bagian sini ya, di bagian tengah atas, di bagian atas. Oh iya Mbak, untuk model seperti ini apa ada tips atau urutan pasang kelopak atau maniknya? Oke Mbak Yasafa, terima kasih ya atas pertanyaannya. Untuk urutannya itu mulai dari yang besar dulu, kemudian ke yang kecil. Jadi yang pertama kali dipasang itu spiknya dulu tadi yang ukurannya 3 cm ya. Kemudian baru yang besar kedua yaitu para daun. Setelah itu daunnya terpasang, baru kemudian bunganya ya teman-teman. Jadi urutannya kayak gitu. Urutannya itu dari yang gede dulu ke yang kecil. Terus masang kristal dan mutiaranya di sela-sela daun dan bunga yang udah terpasang.
Kenapa? Karena kalau misalkan kita bikinnya itu masang yang kecil dulu, nanti yang kecilnya ketindih oleh manik-manik yang gede. Jadinya kan kayak melingsep gitu ya, nggak kelihatan. Bikin bros lebih banyak diminatin. Iya mbak, lebih mempercantik penampilan kita di hari raya. Jadi udah siap-siap ya, apa sih yang mau kita bikin nanti di hari raya. Brosnya yang seperti apa trennya sekarang gitu. Kalau misalkan mau kerudung dan untuk perempuan berhijab, pastikan kerudungnya agak panjang. Brosnya itu ya, atau kalungnya itu lebih panjang. Untuk kalung yang bisa untuk perempuan berhijab dan nutup dada itu sekitar 70 cm, 60 sampai 70 cm, yang agak lebar gitu, agak lebar di bawah dada gitu. Tapi kalau misalkan mau yang cuma kerudungnya itu kayak dimasukkan ke blazer gitu, 50 udah cukup, 50 cm panjang kalungnya. Pasang kristal tetesnya, kawat dimasukkan kembali, dimasukkan ke lubang yang sama atau enggak mbak? Dimasukkan ke lubang yang sama ya mbak Lis, karena kalau mau dipelintir itu kita masukinnya ke lubang yang sama supaya nantinya lebih mudah ngepelintirnya, juga dia nggak belok-belok gitu, lebih kokoh. Ini ya kelebihannya kalau pakai kawat, itu dia lebih kokoh gitu daripada kalau misalkan kita pakainya senar. Kalau senar dia nggak bisa bikin ranting-ranting kayak barusan, ranting ungu yang menjulang ke atas. Halo Mbak Apik Sinaga, Mbak Retino, makasih yang udah bergabung. Apa aja kira-kira kalau mau buat hampers aksesoris ya? Yang pertama itu, kalau untuk hampers itu ada kotaknya, terus ada ucapannya ya. Kalau bisa ada ucapannya supaya nanti khasnya lebaran gitu, kayak ucapan selamat berlebaran kayak gitu. Nah ini untuk bikin cabangnya kristal yang kecil yang ukuran 4 mm itu dilewatin satu ya kristalnya, terus kita tarik sambil masukkan kembali ke lubang yang sama. Kalau misalkan kita mau bikin dua ya hampasnya, itu pakai kotak yang 2 sekat gitu, terus nanti kita masukin brosnya, yang satunya bros besar misalkan, yang satunya bros kecil, atau yang satunya bros, yang satunya tasbih gitu juga boleh, biar lebih oke. Terus tapi kadang jatuhnya berdiri mbak, nggak ketiduran seperti daunnya. Oh iya, jatuhnya berdiri. Memang kalau kristalnya ini berdiri memang ya mbak ya, karena kalau daun itu kan dia pipih, jadi lebih kayak tiduran. Kalau kristal tetes itu dia diameter gedenya manik-maniknya itu 8 mm. Kalau panjangnya 1 cm. Ini kristal tetes yang aku pakai itu panjang 1 cm dan diameternya itu 6 mm, 8 mm. Siap-siap ngelis belanja bahan di Vivi Handcraft nih buat persiapan bikin bros lebaran. Hore, terima kasih Mbak Fitra, udah jadi pelanggan tetap di toko kita. Alhamdulillah banget ya. Memang awalnya itu menjalankan bisnis ini yang pertama kali untuk membuat perempuan-perempuan di mana-mana biar bisa berdaya ya, biar bisa mendapatkan pahala 2, pahalanya sedekah dan pahala memberi nafkah kalau misalkan ikut jadi kayak tulang punggung gitu, atau misalkan membantu suami mencari nafkah gitu. Itu kata Rasulullah dapat 2 pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala memberikan nafkah keluarga. Jadi itulah mengapa kita jadi kayak sering banget bikin tutorial di YouTube ya, di short, terus di reels juga, meskipun nggak sehebat para suhu ya tentunya. Nah ini kristal tetes juga Mbak Lis, ini aku pakai di bagian pinggir, terus kita putar-putar kayak gini. Ada ininya ya, ada jaraknya supaya nantinya itu tidurannya bagus. Iya adek. Nah terus ada iklan sedikit suaranya anak. Sama-sama Mbak Andri, sama-sama, terima kasih juga. Senang banget ya kalau ada yang bertanya kayak gini, jadi kita bisa, pertanyaannya dari kita tapi sebenarnya penonton yang lain juga terbantu dari jawabannya.
Nah, terus ada mutiara yang warnanya ungu. Ini aku pakainya mutiara sintetis ya. Kalau teman-teman mau yang kualitasnya lebih bagus, bisa diganti dengan mutiara air tawar ya. Ada kok warna ungu juga, dan ukurannya 6 mili, ada 8 mm juga ada. Jadi nanti disesuaikan aja. Mbak Cid? Dalam. Iya. Sama-sama Mbak Lis. Masya Allah, jadi makin semangat nih kerjanya. Ya, sama collection, amin. Jadi kita nanti bulan puasa itu tidak hanya mendapatkan pahala puasa ya, tapi juga mendapatkan pahala dari muamalah, dari bekerja gitu sebagai perempuan. Jangan lupa ya, setiap kali kita lagi bekerja itu sambil apa ya, sambil didoain supaya nanti hasil kerjaannya itu laris dan juga berkah untuk anak-anak kita, untuk yang akan kita gunakan dari uangnya gitu. Nah, ini aku lewatin satu ya untuk membuat cabang. Kita balik lagi ke lubangnya. Ada 9 kristal ya, jadi ada 8 yang dilewatin, semuanya 9 kristal. Halo Mbak Mudir Zakraf, makasih ya udah bergabung. Mbak Fadila Husnul juga makasih. Mbak Puspita. Nah, ini kayak gini ya Mbak Cica. Ini masuk lagi. Kalau 9 itu biasa agak rumit sedikit ya, agak sedikit rumit karena harus ngelewatin kembali di lubang yang sama. Minta covernya ini untuk barusan. Nah, ini ya, terus masuk ke lubang yang sama sambil dirapiin. Pakai kawat itu enak memang, cuma cenderung kayak gampang keriting gitu ya teman-teman. Makanya untuk ngelurusin kawatnya itu bisa pakai tang pelurus kawat. Kita punya juga ya tang pelurus kawat atau tang penjepit yang tidak bergerigi. Kemudian kita lapisin kain dan kita selurutin. Itulah kawatnya itu ya yang kita perlu rebonding. Kalau lihat lagi buat gitu kok kayaknya gampang, tapi kita buat ruwet. Oh ya? Iya Mbak, memang kalau awal-awal itu suka kayak ruwet, tapi sebenarnya nggak serumit itu kalau kita sering bikin ya. Ayo semangat Mbak Lisman Ika, bikin sering-sering supaya nantinya nggak ruwet lagi. Ini yang kedua, platnya kita pasang. Jadi yang pertama karena dia banyak keruwetan kawat ya, kita tutupin pakai kawat yang pakai plat yang kedua. Ada kerutan kawat di plat yang pertama, jadi kita tutup pakai plat yang kedua. Kemudian kita arahkan kawatnya ke depan supaya plat yang kedua ini terpasang. Kawatnya ukuran 0,3 Mbak Mudi, Mbak Mudirza. Kawatnya pakai 0,3, jenisnya monel ya Mbak ya. Jadi Mbak Lismanika, ayo kita semangat sering-sering bikin supaya nantinya itu terbiasa itu. Kalau udah ada kayu jatuh. Kalau terbiasa bikin nanti udah lemes gitu ya tangannya, jadi mudah bikin-bikin tuh nggak gampang, nggak mudah ruwet gitu karena udah terbiasa. Kalau kata orang Jawa tuh bilangnya apa? Ala bisa, kalau bahasa Indonesia juga sih, ala bisa karena biasa. Gitu. Ini udah mulai cakep ya, padahal baru selesai bikin. Kita mau pasang penitiknya. Sebenarnya bisa ya penitinya pakai lemnya harus yang lem F6000 dan agak lama nunggunya. Kalau mau cepet langsung bisa nempel banget ya, bisa pakai kawat kayak gini. Jadi lubang penitinya itu kita lewatin kawat beberapa kali supaya nantinya bisa benar-benar kenceng hasilnya ya teman-teman. Untuk yang tertinggal tadi bisa nanti nonton di YouTube channel Vivi Handcraft ya. Tampak rapi. Aku juga suka menyerah Mbak kalau kawatnya udah keriting. Nah makanya biar nggak keriting itu kawatnya di rebonding kayak gini ya, pakai jari atau pakai tang yang pemipih itu, tang penjepit ya. Jalaran, oh betul Mbak Lis, ya Allah lupa. Jalaran Soko Kulino.
Masih nge-live, tunggu. Jadi untuk bahasa Jawanya itu iso jalaran soko kulino. Bisa karena terbiasa, ala bisa karena terbiasa. Halo Mbak Dahlia Sari, Mbak Ida Yani, buat yang terlambat ikutan live bisa nonton di YouTube channel Vivi Handcraft ya. Nanti rekamannya akan kita upload di sana supaya bisa tetap belajar dan bisa beli bahan lengkapnya. Terus kita siapin deh untuk jualan di bulan Ramadan nanti ya. Bisa juga untuk hadiah untuk orang-orang yang tersayang ya. Selain untuk lebaran, bisa juga kita sendiri menghadiahkan buat keluarga. Wah Mbak Bunga terlambat ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa nonton, tetap kita tonton di YouTube channel Vivi Handcraft ya. Mbak Farah Chan, silahkan duduk. Ini warna ungu, Mbak Farah suka ungu nggak? Ini aku pakai warna ungu ya, warna kesukaannya aku. Ini kawatnya kalau misalkan udah mulai agak sulit ditarik, bisa tariknya pakai tang penjepit ya. Ini aku tuh tang penjepitnya nggak ada geriginya ya, jadi nggak melukai manik-manik karena dia pipih dan polos. Mbak Hajib, Mbak Najib, terima kasih udah nonton. Mbak Binti Hasanah. Nah, kalau udah dirasa kenceng penitinya, terus sisa kawatnya kita potong menggunakan tang pemotong dan disembunyikan di sela-sela peniti supaya nantinya itu di bagian belakang ya, supaya nantinya itu nggak mengenai kerudung yang kita pakai. Kalau kena ke kerudung kan nggak cantik. Oh, aku berdiri aja, kursinya nggak ada yang kosong gitu, di strap gitu ya sama bu guru. Jadinya berdiri aja depan kelas, Mbak Farah. Ini udah selesai Mbak Farah, nanti nonton siaran ulangnya ya Mbak Farah. Oke, ini dia hasilnya. Luar biasa cantik kan ya, bling-bling banget. Tuh, di bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini udah kenceng ya penitinya. Walaupun dia agak goyang, sebenarnya dia nggak bakalan lepas ya, karena udah diikat pakai kawat sekencang mungkin. Bagian depannya subhanallah banget. Nah, ini selamat mencoba ya di rumah, dan semoga usaha kita membuahkan hasil laris manis untuk sangu ibadah. Cantik, cantik, cantik dan rapi. Nah, kita coba, dan kalau udah nyoba nanti tag akun Vivi Handcraft ya, biar kita repost, dan barangkali aja rezekinya bisa masuk dari followersnya Vivi Handcraft. Baru juga masuk udah selesai aja ya Mbak Farah Chan. Semoga ketemu lagi nanti ya di live berikutnya. Soalnya tadi jam 9.30 kita mulainya. Untuk referensi ide bisa lihat di mana? Referensi ide bisa lihat di reelsnya Vivi Handcraft atau di akun aku ya, yang satunya akun katalog Vivi Handcraft. Ya Mbak Ros, nanti cek aja di akun katalog Vivi Handcraft. Di sana karya kita banyak banget dan tutorialnya ada 900 di YouTube channel Vivi Handcraft. Masya Allah keren ih, jadi pengen nyoba padahal belum pernah bikin bros buket gini. Ayo coba Mbak Yasafa, nanti tag akun aku ya, akun Vivi Handcraft. Oke, sampai jumpa di live berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.